anak-anakku sekalian, untuk materi akuntansi, sekalian sepertinya dengar kata akuntansi sudah apa duluan. Sebetulnya akuntansi itu mudah. Yang utama adalah memerlukan ketelitian. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan, terampil. Dan yang ketiga, ini adalah bisa membedakan mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Nah, untuk sejarah akuntansi sendiri, ini kok nggak bisa ya? Apa beda slide-nya? Loh, kok nggak bisa muncul? Kok nggak bisa muncul? Saya sebetulnya sudah buat PPT. Nah, ini langsung saya jelaskan saja. Apa arti dari akuntansi? Kok nggak bisa flashdisknya? Yang pertama yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Artinya apa? Nah ini. Yang pertama saya akan berbicara mengenai sejarah akuntansi. Kalian dengarkan saja. Nanti kan ada buku panjang. Sekarang saya tak cerita dulu, biar kalian nanti ngerti apa itu akuntansi. Nah di sini perkembangan akuntansi ini bermula dari yaitu Luca Pacioli pada tahun 1494. Nah ini. Nah, saya sendiri juga tidak tahu itu tahun berapa, yang penting saya hanya membaca sejarahnya. Nah, ini yaitu mengarang buku yang berjudul Summa de Arithmetic. Nah, karena semuanya adalah meskipun akuntansi, sumbernya adalah berdasarkan dari matematika. Karena apa? Yang kita pakai nanti adalah hitungan. Sebetulnya semua materi ini tidak terlepas dari matematika. Ekonomi pun kan ada matematika. Apalagi akuntansi ini hubungannya langsung dengan hitungan. Nah, pada pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri. Nah, revolusi industri itu di mana? Revolusi industri, yaitu di Inggris. Nah, ini revolusi industri di Inggris. Ini. Saya mau buka flashdisk tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Tidak. Ini loh. Mau buka flashdisk tapi tidak bisa. Padahal PPT saya di sini. Nah ini pada saat terjadinya yaitu revolusi industri, ini mendorong manusia untuk mengembangkan ilmunya yaitu dari matematika ke akuntansi. Karena apa? Tujuannya yang utama, kalau revolusi industri ini kan para pekerja yang diutamakan. Jadi yang utama adalah untuk menghitung yaitu apa? Ya, gaji atau upah. Nah, upah ini akan diberikan pada saat dia selesai bekerja. Nah, kalau secara teori, secara matematika, untuk hitungan berapa upah yang harus dibayarkan, nah ini tentunya kan harus ada yaitu hasil dari produk. Daripada tidak bisa ngisruh.
adalah hasil dari produk. Nah, untuk upah sendiri, ini kan ada upah dorongan, ada upah harian. Nah, untuk menghitungnya, ini ditentukan dari berapa jumlah produk yang dihasilkan. Sehingga dalam ilmu akuntansi ini nanti dalam sisi perkembangan akuntansinya ini ada perubahan, yaitu yang dinamakan yang awal itu dari tata buku. Dari tata buku sehingga berkembang lagi menjadi ilmu akuntansi. Kalau tata buku ini hanya memuat antara debit dan kredit. Ini. Jadi di sisi sebelah kanan ini adalah kredit, di sisi sebelah kiri adalah debit. Nah, ini. Nah, untuk menyeimbangkan akuntansi, berarti antara jumlah uang yang dikeluarkan dan jumlah uang yang masuk ini harus balance, harus seimbang, ya, harus seimbang. Kalau tidak imbang berarti ada apa? Nah, ini nanti yaitu ada saldo. Bagaimana menulisnya? Nah, ini nanti kalau kalian sudah praktek mungkin akan lebih jelas. Nah, sekarang lingkup materi akuntansi sendiri. Pengertian akuntansi yaitu kata akuntansi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu account yang artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan apa? Yaitu dari pengelolaan kepada pemilik perusahaan. Nah, jadi di sini untuk akuntansi ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi sebagai berikut. Yang A, yaitu informasi akuntansi dapat menjadi pengendali perusahaan. Yang kedua, yaitu dapat membuat perencanaan yang efektif dalam kegiatan perusahaan. Yang C atau ketiga, yaitu pertanggungjawaban entitas kepada para investor. Nah, apa investor? Orang yang berinvestasi. Kemudian kreditur apa? Ada investasi, ada kreditur, dan ada pemerintah. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kalau kita ingin menanamkan modal di perusahaan, yaitu berinvestasi, yang utama dilihat adalah perkembangan perusahaan. Nah, perkembangan perusahaan ini bisa dilihat dari akuntansinya. Kira-kira perusahaan ini berkembang atau tidak. Nah, jadi kalau kalian ingin berinvestasi, harus tahu perusahaan ini berkembang apa tidak. Yang kedua yaitu kreditur. Kreditur ini apa? Yang memberikan pinjaman kredit. Tentunya kalau di sini yang memberikan pinjaman kredit itu siapa? Ini makanya dinamakan kreditur. Kemudian ada lagi pemerintah. Nah, pemerintah ini apa? Sebagai apa? Tiap tahun, tiap bulan pasti ada masukan pemerintah. Namanya apa? Pajak. Nah, ini adalah pertanggungjawaban entitas yang merupakan manfaat dari akuntansi. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi ekonomi suatu perusahaan
untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Nah, dalam kegiatan produksi, ya, tiap bulan itu pasti kan ada rekam medik. Rekam medik ini adalah sebuah laporan, yaitu untuk melihat berapa kekayaan dari perusahaan tersebut. Jadi makanya akuntansi juga sebagai informasi ekonomis. Yang kelima, yang E, yaitu memberikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Kalau laporan akuntansi dibuat tiap bulan, berarti untuk tanggal akhir periode, nah di situ kan akan terlihat perusahaan ini mengalami laba ataukah rugi. Karena apa? Di bawah sendiri, ya, karena akuntansi ini harus balance antara jumlah debit sama jumlah debit. Maaf, antara jumlah debit sama jumlah kredit harus seimbang. Nah, manakala belum imbang, pasti di bawah ada saldo. Nah, saldonya ini yang bisa dilihat. Apakah ini saldo debit, apakah saldo kredit. Kalau saldonya saldo debit, berarti perusahaan ini rugi, mengalami kerugian. Tetapi manakala saldonya kredit, berarti perusahaan ini mengalami laba. Nah, itu adalah manfaat dari akuntansi. Nah, sekarang saya lanjutkan, yaitu pemakai akuntansi. Yang pertama yaitu pihak internal. Nah, internal ini adalah dari dalam perusahaan. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga konsumsi, biasanya disingkat RTK, dan rumah tangga produksi, biasanya disingkat RT. Jadi ada dua perusahaan. Maaf, ada dua kebutuhan, yaitu untuk internal ini adalah untuk rumah tangga konsumsi dan untuk rumah tangga produksi. Dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan ini siapa? Manajer. Ini adalah yang bertanggung jawab dalam pengambilan suatu keputusan. Kalau misalnya perusahaan ini rugi. Kalau perusahaan rugi, nah ini yang berhak untuk mengambil keputusan. Perusahaan ini diteruskan atau tidak, ini adalah kewenangan dari manajer. Kemudian yang kedua adalah pemakai eksternal. Nah, eksternal itu siapa? Kalau internal tadi adalah di dalam perusahaan, baik itu rumah tangga konsumsi ataupun rumah tangga produksi. Nah, sekarang kalau pemakai eksternal, ini ada beberapa. Yang pertama, kreditur. Ya, kreditur ini adalah kalau tadi saya menjelaskan yaitu mengenai pemberi pinjaman, yaitu bank. Ya, ini menggunakan informasi akuntansi yaitu untuk mengevaluasi tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Jadi, meskipun di sini sebagai kreditur, tapi punya kewenangan untuk meneruskan atau mencabut kredit yang telah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu investor.
Ini ngomong ya. Investor. Ini kok ada suara. Oh ya. Taruh apa sih, Pak? Harus apa? Tak mulai apa ini? Kalau turun ini ngalah. Ya. Ya, saya lanjutkan, yaitu investor. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Pada intinya sama, yaitu ingin melihat yaitu maju mundurnya perusahaan. Yang ketiga yaitu pemasok. Pemasok menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Nah ini kalau perusahaan tentunya kan ada yang memerlukan bahan mentah. Berarti ini dari mana? Yaitu dari pemasok. Jadi pemasok ke perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Nah, kalau kalian memproduksi barang, biasanya kan ada kerjasama, yaitu kontrak dengan pihak lain. Nah, ini. Kalau kalian misalnya produksi sepatu, misalnya. Sekarang yang kamu tahu data. Nah, di mana-mana kan ada outlet data. Ya. Nah, ini dia juga memerlukan yaitu informasi akuntansi. Tujuannya, jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang, maka perjanjian tersebut juga akan dicabut. Karena apa? Kalau kita kontrak, tentunya kan dalam beberapa bulan kita kontrak barang. Nah, kita sudah punya misalnya order ke sekolah-sekolah. Tentunya kan tiap awal semester ini kan memerlukan sepatu, misalnya dia langganan sepatu hitam karena untuk sekolah. Nah, sebelum perusahaan ini bangkrut, ya berarti kan pelanggan ini harus mencari pasokan dari perusahaan lain. Makanya sebelum pelanggan ini memutuskan untuk putus kontrak, berarti dia harus ingin melaporkan kegiatan akuntansi yang ada. Berarti harus ada laporan. Nah, ini. Berarti untuk pelanggan juga melihat, oh perusahaan ini mau bangkrut misalnya. Berarti ini bisa pindah ke perusahaan yang lain. Yang F yaitu, yang E yaitu ekonomi, praktisi, dan analis. Para ekonomi, praktisi, dan analis menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian untuk menentukan yaitu tingkat inflasi. Apa inflasi? Ya, peredaran uang lebih banyak daripada barang. Kalau di sini uang yang beredar di masyarakat banyak, tentunya harga akan melonjak karena uang yang beredar di masyarakat tinggi.
sehingga harga barang akan mengalami kenaikan. Yang F yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas pemerintah atau negara guna menetapkan kebijakan pajak. Nah, ini jadi pajak itu kan ditentukan ada pajak. Yuk, macam-macam pajak kemarin apa? Yuk, ya ada pajak penjualan. Nah, di sini berarti ditentukan dari hasil produksi. Nah, kalau perusahaannya bangkrut, masa akan juga ditarik pajak tinggi? Kan enggak mungkin. Nah, ini adalah manfaat dari pemakai akuntansi. Ini waktunya masih ada ya. Saya lanjut. Hah? Masa kurang 1 menit? Nah, ini tolong dicatat. Untuk selanjutnya nanti yaitu kualitas informasi akuntansi. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita praktek, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah praktek akuntansi, ini sudah luring, saya bisa menjelaskan. Karena kalau daring saya buat kolom di sini, kalian hanya melihat, tentunya juga kesulitan. Ya. Apalagi untuk jurnal peletakan debit kredit harus jelas. Nah ini kalau kalian di sini masih bisa, tapi yang ikut di rumah, yang daring kan juga kesulitan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kalian semua nanti bisa masuk di kelas. Nah itu saja sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kita. Tidak ada. Enggak kali. Nanti kalau begitu ngasih pengumuman.